Halo, kembali lagi di channel Jurnal Horor ID. Mari kita dengarkan kisah horor dendam dalam kegelapan. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di balik hamparan sawah dan hutan lebat, berdiri sebuah rumah kayu tua yang tampak renta dimakan usia. Rumah itu berada di ujung jalan kecil berkerikil yang jarang dilalui orang, kecuali oleh mereka yang benar-benar tahu jalannya. Rumah itu milik Pak Arman, seorang kakek tua berusia hampir 70 tahun, yang hidup hanya berdua bersama cucu, semata wayangnya Sari. Mereka telah tinggal di sana sejak kecelakaan merenggut nyawa kedua orang tua Sari 5 tahun silam. Sejak saat itu, rumah tersebut tidak hanya menjadi tempat berteduh dari hujan dan panas, tetapi juga menjadi tempat Pak Arman menggantungkan seluruh sisa hidupnya, dan tempat Sari tumbuh dengan kesedihan yang diam-diam disembunyikannya. Di siang hari, rumah itu tampak biasa saja, dikelilingi oleh pohon bambu dan perdu liar dengan suara ayam dan jangkrik bersahutan. Namun, saat malam turun, suasana berubah drastis. Angin yang berhembus dari arah hutan seringkali membawa bisikan-bisikan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Papan-papan kayu rumah berderit setiap kali diinjak, dan suara langkah kaki sering terdengar meskipun hanya ada 2 orang penghuni. Tapi Pak Arman sudah terbiasa dengan semua itu. Rumah tua memang suka bicara, katanya setiap kali Sari merasa takut. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu suara-suara itu bukan hanya dari rumah yang menua. Sari adalah anak perempuan berusia 14 tahun yang dikenal pendiam dan penuh kelembutan. Rambut hitamnya selalu dikepang 2 oleh tangan gemetar Pak Arman setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Wajahnya pucat, matanya besar dan dalam, seolah menyimpan beban yang tak sanggup ia ceritakan pada siapapun. Sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis 5 tahun silam di jalan menikung yang licin saat hujan deras, dunia Sari berubah gelap. Ia kehilangan kasih sayang seorang ibu yang selalu mengusap rambutnya sebelum tidur, dan kehilangan ayah yang dulu selalu menggendongnya saat malam tahun baru untuk melihat kembang api. Kehilangan itu membuat Sari menarik diri dari banyak hal. Ia lebih suka duduk sendiri, membaca buku tua milik ibunya, atau mendengarkan radio tua peninggalan ayahnya bersama kakeknya di malam hari. Pak Arman berusaha sekuat tenaga untuk menjadi sosok pengganti bagi kedua orang tua Sari. Meski tubuhnya mulai lemah dan tulang-tulangnya sering nyeri saat pagi hari, ia tetap bangun lebih awal untuk memasak nasi dan menyiapkan bekal sederhana untuk cucu yang sangat ia cintai itu. Hubungan mereka bukan sekadar kakek dan cucu. Mereka adalah 2 jiwa yang saling menjaga satu sama lain dalam sunyi yang memeluk. Setiap hari, Sari harus menempuh perjalanan panjang menuju sekolah. 3 kilometer menyusuri jalan tanah berbatu, melewati kebun kopi dan hutan kecil yang kadang diselimuti kabut pagi. Ia berjalan sendiri dengan seragam yang sudah memudar warnanya, dan sepatu yang solnya mulai mengelupas. Di tangannya selalu tergenggam buku lusuh dan tas kecil peninggalan ibunya. Walau perjalanan itu melelahkan, Sari tak pernah mengeluh. Ia hanya ingin bisa sekolah, walau dirinya sadar bahwa ia berbeda dari teman-temannya yang datang dengan sepeda, motor, bahkan mobil jemputan. Namun, justru karena perbedaan itulah, Sari sering menjadi sasaran olok-olokan. Anak-anak di sekolahnya, terutama sekelompok remaja yang merasa paling populer dan keren, selalu menertawakannya. "Lihat, gadis hutan datang lagi," teriak salah satu dari mereka setiap kali Sari masuk gerbang sekolah. Mereka mengejek cara jalannya yang pelan, bajunya yang sederhana, dan rambutnya yang dikepang dengan gaya yang dianggap kuno. Bahkan, suaranya yang lembut dan sopan dianggap aneh oleh mereka yang terbiasa bersikap keras dan kasar. Meskipun hati Sari terluka setiap kali mendengar ejekan itu, ia hanya menunduk dan diam. Air mata yang hampir jatuh selalu ia tahan kuat-kuat. Ia tak mau terlihat lemah, karena kakeknya selalu bilang, "Kita boleh sedih, tapi jangan sampai dunia lihat air matamu, nak." Setiap sore sepulang sekolah, Sari pulang dengan langkah lebih berat. Namun, setibanya di rumah, ia selalu tersenyum agar sang kakek tidak khawatir. Ia akan duduk di samping Pak Arman yang sedang mengupas jagung di serambi dan berpura-pura hari itu berjalan biasa saja. Tapi dalam diam, luka batin itu mengendap, menumpuk, dan menunggu saat untuk meledak. Awalnya, yang mereka lakukan hanyalah candaan kasar, menyembunyikan sepatu Sari saat jam olahraga,
menempelkan kertas bertuliskan si miskin di punggung bajunya. Atio tertawa keras setiap kali ia berbicara di depan kelas. Namun, seiring waktu, perlakuan mereka semakin berubah menjadi kejam dan penuh kebencian. 10 remaja, 5 laki-laki, dan 5 perempuan yang dipandang gaul dan keren oleh teman-teman lain mulai memperlakukan Sari seperti objek permainan mereka. Mereka menunggu saat-saat Sari sendirian, menarik rambutnya, mendorongnya hingga jatuh, bahkan merekamnya saat ia menangis untuk kemudian disebarkan di grup rahasia mereka. Sari tidak berani melawan. Ia hanya bisa diam, menggigit bibir, dan menahan air mata. Ia takut bicara. Ia tahu bahwa kalau ia mengadu pada guru, tidak ada yang akan percaya. Salah satu dari 10 itu adalah anak kepala sekolah, yang lain anak pejabat daerah. Mereka pandai menyembunyikan kejahatannya dengan wajah manis di depan orang dewasa dan senyum licik saat tak ada yang melihat. Dalam benaknya, Sari mulai merasa seperti bayangan. Tak terlihat, tak dianggap, hanya ada untuk dipermainkan. Lebih dari itu, Sari mulai kehilangan kepercayaan pada siapapun. Teman-teman sekelas yang tahu tapi memilih diam, guru-guru yang pura-pura tak melihat, dan sistem sekolah yang sibuk menjaga citra daripada melindungi muridnya. Setiap hari, langkah Sari menuju sekolah terasa seperti berjalan menuju hukuman. Ia mulai takut pada pagi, benci pada lonceng masuk, dan merasa malam adalah satu-satunya tempat aman. Di sisi kakeknya, di bawah cahaya, redup lampu minyak, mendengar suara jangkrik yang jauh lebih menenangkan daripada tawa penghinaan di sekolah. Tapi luka yang dipendam terlalu lama, seperti air yang ditekan dalam botol rapuh, pada akhirnya akan pecah. Di setiap malam yang sunyi, saat jangkrik bernyanyi dan angin menggesekkan daun-daun bambu di luar rumah, Sari sering terdengar menangis pelan dari kamarnya. Tangisnya tak keras, tapi cukup memilukan bagi seorang kakek tua yang mendengarnya dari balik dinding kayu yang tipis. Pak Arman tahu cucunya sedang menahan beban yang tak pernah diceritakan secara utuh. Ia ingin bertanya, ingin tahu apa yang membuat gadis kecil itu menangis hampir setiap malam. Tapi setiap kali ia mengetuk pintu dan bertanya, Sari hanya menjawab dengan suara lirih, "Aku capek, Kek, tapi aku kuat kok, jangan khawatir ya." Kata-kata itu, sesederhana apapun, menusuk hati Pak Arman lebih dalam dari sembilu. Ia tahu Sari berusaha menyembunyikan semuanya demi tidak membebani dirinya. Sejak kematian anak dan menantunya, Pak Arman memang sering sakit-sakitan. Ia tak punya banyak tenaga, apalagi penghasilan. Semua kebutuhan mereka hanya terpenuhi dari kebun kecil di belakang rumah dan bantuan tetangga sesekali. Mungkin karena itulah, Sari tak ingin menambah beban pikiran sang kakek dengan masalah di sekolah. Namun di malam-malam tertentu, saat Sari tertidur karena terlalu lelah menangis, Pak Arman duduk sendiri di kursi kayu reyotnya, menatap langit-langit, rumah dan berdoa dalam diam. "Ya Tuhan, kuatkan cucuku. Kalau bisa, pindahkan sedikit saja beban di pundaknya ke pundakku yang tua ini." Iladang ia ingin mendatangi sekolah Sari, meminta keadilan, bertanya siapa yang telah melukai cucunya. Tapi Sari selalu melarang. Ia hanya ingin semuanya cepat berlalu, berharap besok akan lebih baik. Sayangnya, tidak ada yang berubah. Bahkan, semuanya perlahan menjadi lebih buruk. Hari itu langit tampak mendung sejak pagi. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya, seakan alam tahu akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Sepulang sekolah, 10 remaja yang selama ini mempermainkan, Sari memutuskan melakukan hal yang lebih seru. Mereka tak puas hanya dengan ejekan dan intimidasi kecil. Mereka ingin melihat Sari benar-benar ketakutan, ingin melihat tangisnya, jeritannya. Dengan dalih bermain, mereka memaksa Sari ikut ke pinggir hutan di luar desa. Awalnya Sari menolak, tapi satu dari mereka mengancam akan menyebarkan video saat dia menangis ke seluruh sekolah. Tak punya pilihan, Sari menurut. Mereka membawanya ke sebuah area hutan yang jarang dijamah orang. Di sana ada jurang kecil, tersembunyi di balik semak-semak dan pohon-pohon rimbun. Mereka mulai mengepung Sari, berteriak-teriak menakutinya, melempar batu kecil ke arahnya, dan berpura-pura mendorongnya ke arah tepi jurang. Salah satu dari mereka bahkan mengambil ranting besar dan menghantam tanah di dekat kaki Sari untuk membuatnya meloncat ketakutan. Wajah-wajah mereka dipenuhi tawa puas, seolah apa yang mereka lakukan hanyalah hiburan biasa. Tapi bagi Sari, itu adalah neraka. Napasnya tercekat,
Matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar hebat. Ia mundur perlahan, terus mencoba menjauh dari mereka. "Tolong, jangan!" Suaranya nyaris tak terdengar. Tapi tidak ada yang peduli. Lalu, satu langkah sial itu terjadi. Kakinya menginjak akar pohon yang menjulur di tanah. Ia kehilangan keseimbangan, tubuhnya terhuyung, dan sebelum sempat ada yang benar-benar menyadari, Sari jatuh. Tubuhnya terlempar ke bawah jurang kecil, menghantam bebatuan dan batang pohon di dasar. Suara tubuhnya menghantam tanah, memecah keheningan. Disusul oleh keheningan yang lebih mencekam, semua remaja itu membisu, terpaku, panik. Beberapa dari mereka ingin melihat ke bawah, tapi tak berani. Yang lain sudah lari meninggalkan tempat itu, tanpa menoleh. Mereka tak membawa Sari, tak melapor, bahkan tak bicara pada siapapun. Mereka bersumpah untuk bungkam, menganggap kejadian itu kecelakaan, menghapus jejaknya, dan berharap tak ada yang pernah tahu. 2 hari setelah kejadian itu, tubuh Sari ditemukan oleh seorang pencari kayu bakar dari desa sebelah. Ia tak sengaja mencium bau busuk menyengat dari balik semak jurang kecil di pinggir hutan, lalu mendekat dengan hati-hati. Di sana, tergeletak tubuh mungil seorang gadis dalam posisi miring. Bajunya robek dan penuh lumpur, rambutnya kusut bercampur darah kering, dan kulitnya pucat keabuan. Tapi yang paling tak bisa dilupakan oleh si pencari kayu adalah mata Sari, masih terbuka lebar, menatap kosong ke arah langit, seolah-olah detik terakhir hidupnya ia dipenuhi rasa takut yang begitu dalam. Kabar penemuan itu menyebar cepat di desa. Beberapa warga datang ke lokasi bersama polisi dan relawan. Saat jenazah Sari diangkat dari dasar jurang, banyak yang menutup mulut karena ngeri. Luka di tubuhnya bukan hanya akibat jatuh, ada bekas cakaran di tangan, lebam di perut, dan kukunya patah seperti telah mencengkeram tanah dengan putus asa, berusaha bertahan hidup di detik-detik terakhirnya. Polisi awalnya menyebut ini sebagai kecelakaan, anak terjatuh saat bermain di hutan. Namun Pak Arman tahu, cucunya tak akan pernah pergi ke hutan sendirian, apalagi tanpa sepengetahuannya. Ketika jasad Sari dibaringkan di rumah untuk dimandikan, suasana berubah. Sunyi seperti ditelan langit. Pak Arman menangis tanpa suara, hanya air mata yang mengalir deras di pipinya yang keriput. Ia memeluk tubuh cucunya yang dingin, mencium keningnya yang sudah kaku. "Maaf, Kek belum bisa jaga kamu," bisiknya sambil menggenggam tangan kecil yang dulu selalu menggenggam tangannya saat tidur. Saat prosesi pemakaman tiba, awan hitam menutup langit, dan hujan turun deras, seolah alam ikut berduka. Tapi di balik semua kesedihan itu, mulai muncul bisikan di kalangan warga desa. Beberapa orang mengaku melihat siluet gadis kecil di antara pohon-pohon dekat jurang saat malam hari. Yang lain berkata, mereka mendengar suara tangisan dari arah hutan, padahal tak ada siapapun di sana. Belum ada yang sadar bahwa apa yang telah dibangkitkan oleh kekejaman itu tidak akan tinggal diam. Sejak kepergian Sari, rumah kayu tua milik Pak Arman berubah menjadi lautan sunyi yang menusuk. Ia tak lagi duduk di serambi, tak lagi menyalakan radio tua, dan tak menyentuh piring nasi pun selama berhari-hari. Wajahnya yang sudah keriput semakin tirus, matanya kosong, dan suaranya nyaris tak terdengar. Malam-malam ia habiskan duduk di ranjang Sari, menggenggam baju terakhir cucunya yang belum sempat dicuci, masih basah oleh darah dan lumpur. Bau tanah, darah, dan sabun bekas mandi terakhir gadis kecil itu seakan menjadi satu-satunya hal yang menghubungkannya dengan dunia. Namun, rasa kehilangan itu perlahan berubah. Setiap malam ia mulai berbicara sendiri, bukan dengan Tuhan, tapi dengan Sari. "Nak, kakek tahu kamu tak jatuh sendiri. Mereka melukaimu, mereka bunuh kamu," bisiknya, seperti berbicara pada roh yang hadir di ruangan itu. Dan di suatu malam ke-7 sejak pemakaman Sari, tepat saat hujan turun deras dan petir membelah langit, Pak Arman bersumpah. Ia berdiri di depan makam cucunya dengan tubuh gemetar dan mata yang merah karena tidak tidur berhari-hari. Di tangannya ada segenggam tanah kuburan, dan di bibirnya sumpah lirih yang dingin. Siapapun yang telah membuatmu menangis akan merasakannya 1000 kali lebih buruk. Pada malam itu pula, sesuatu berubah. Di pohon dekat makam, burung gagak bertengger untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Angin tak hanya berhembus, ia melolong seperti suara perempuan menangis. Dan ketika Pak Arman kembali ke rumah, pintu kayu tua itu terbuka sendiri, perlahan.
seolah menyambut sesuatu yang baru saja bangkit bersama malam. Malam itu salah satu dari 10 remaja, Ardi, yang dikenal paling vokal saat mengejek Sari, sedang sendirian di kamarnya. Ia sedang bermain game dengan headphone besar di kepala, tertawa-tawa sendiri saat menembak musuh virtual di layar. Namun, di tengah keseruan itu, listrik di rumahnya tiba-tiba padam. Suasana menjadi gelap gulita, hanya suara detak jam dinding yang terdengar berdetak keras mengganggu. Ia melepas headphone dan menyalakan senter ponsel, berjalan ke dapur untuk memanggil ibunya. Tapi rumah terasa kosong, tak ada suara. Bahkan kipas angin yang biasa berderit pun kini diam. Saat ia kembali ke kamarnya, layar komputer yang tadinya mati kini menyala kembali sendiri. Tapi yang muncul bukan game. Di layar itu terpampang video pendek yang dulu mereka rekam diam-diam saat Sari jatuh terduduk sambil menangis di belakang sekolah. Tangan Ardi langsung gemetar. Ia tak pernah mengunggah video itu, hanya menyimpannya di flash disk yang sekarang bahkan tidak terpasang. Dengan panik, ia mencoba mematikan komputer, tapi tombolnya tidak berfungsi. Tiba-tiba, layar menjadi hitam. Lalu satu kalimat muncul dalam huruf merah menyala. Kamu yang pertama. Ardi mundur, napasnya mulai tercekat. Ia berbalik, dan di cermin yang menempel di lemari, ada sosok gadis berdiri di belakangnya. Rambut panjang, wajah pucat, baju robek, dan mata terbuka lebar, menatap langsung ke arah mata Ardi melalui pantulan. Saat ia berteriak dan berbalik, tak ada siapapun di sana. Tapi, ketika ia menoleh lagi ke cermin, sosok itu masih ada, lebih dekat, lebih jelas dan mulai tersenyum. Senyum mengerikan yang menandakan bahwa malam itu dendam telah memilih mangsanya. Keesokan harinya, Ardi terlihat pucat dan gelisah di sekolah. Ia berjalan terburu-buru, mata selalu melirik ke sekitar, seakan takut ada sesuatu yang mengintai. Ketika teman-temannya bertanya apa yang terjadi padanya, ia hanya menjawab dengan senyum canggung dan berkata, mungkin kurang tidur. Tapi di dalam hatinya, rasa takut itu terus menggelayuti. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada bayangan yang mengikutinya, bayangan yang tak bisa ia jelaskan. Dan yang lebih aneh, ia mulai merasakan hal-hal yang tak bisa ia pahami. Saat ia sedang duduk di kelas, sebuah bisikan datang, begitu pelan. Nawar-Chlas, kamu yang pertama. Suara itu datang dari belakangnya, dan ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Hanya teman-temannya yang sibuk, tidak menyadari kepanikan yang merasuki tubuh Ardi. Tapi suara itu terus mengganggunya, seperti sebuah peringatan yang semakin lama semakin keras, semakin dekat. Sore harinya, saat Ardi berjalan pulang dari sekolah, ia merasa ada yang mengikutinya. Setiap kali ia menoleh, ia melihat bayangan samar di ujung jalan, seseorang yang seolah berjalan tepat di belakangnya. Ia semakin cepat berjalan, tetapi bayangan itu tetap ada, terus mendekat. Saat ia berlari, bayangan itu ikut berlari, mengikuti jejak kakinya. Tiba-tiba, di belokan dekat rumahnya, Ardi berhenti. Di depan matanya, sosok itu muncul di hadapannya. Tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata kosong yang penuh amarah. Itu adalah wajah Sari, wajah yang dulu sering ia ejek, wajah yang kini menjadi wajah kematian. Kamu yang pertama. Suara Sari bergema, namun mulutnya tak bergerak, hanya matanya yang berbicara. Ardi terjatuh ke belakang, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan. Ketika ia menutup mata untuk sejenak, sosok itu menghilang. Tapi perasaan teror itu tetap ada, seperti ada sesuatu yang menyusup ke dalam jiwanya, menggigitnya, dan menyelubungi pikirannya dengan kegelapan yang semakin tebal. Kejadian yang menimpa Ardi hanya permulaan. Setelah malam itu, ia tak bisa tidur, nyenyak. Mimpi buruk terus menghantui, dengan sosok Sari yang muncul dalam setiap mimpi, menatapnya dengan mata kosong dan senyum yang penuh dendam. Setiap kali Ardi terbangun, napasnya tercekat, tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Dan saat ia berusaha menceritakan hal itu pada teman-temannya, mereka hanya tertawa dan menganggapnya sebagai stres akibat tekanan ujian. Namun, ada yang tidak bisa mereka lupakan. Kejadian-kejadian aneh mulai menimpa mereka satu persatu. Di hari berikutnya, Ani, salah satu dari kelompok remaja itu, terbangun di tengah malam setelah mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Saat ia membuka tirai untuk melihat, tidak ada siapapun di luar. Tapi, di cermin kamar tidurnya,
ia melihat wajah Sari. Mata gadis itu terbuka lebar, menatapnya dengan tajam. Mulutnya bergerak seolah ingin berkata sesuatu, tetapi tidak ada suara. Ani menjerit keras, melemparkan benda apapun yang ada di dekatnya. Dan ketika ia menoleh lagi ke cermin, sosok itu menghilang. Keanehan ini tak hanya terjadi pada Ani dan Ardi. Semua anggota kelompok itu mulai merasakan kehadiran Sari di tempat-tempat yang tidak terduga. Raka, yang biasanya percaya diri dan keras kepala, suatu malam menemukan pintu kamarnya terkunci dari dalam. Meskipun ia yakin tadi malam ia meninggalkannya terbuka. Ketika ia mencoba membuka kunci itu, ia melihat tulisan darah yang tertulis dengan cara yang sangat aneh di dinding kamarnya. "Jangan lari, kamu juga akan merasakannya." Raka mundur, berlari keluar kamar, dan ketika ia kembali, tulisan itu sudah menghilang. Tapi ketakutan yang ia rasakan tetap ada, membekas di jiwanya, seolah ada sesuatu yang mengikatnya. Hari-hari berlalu, dan ketakutan semakin memuncak. Keberanian yang dulu mereka banggakan, kini hancur. Mereka mulai terpecah, tak bisa saling percaya, selalu merasa diawasi, selalu mendengar bisikan yang datang dari dalam kegelapan. Setiap malam, mereka menutup pintu dan jendela rapat-rapat, mencoba menghindari hal-hal aneh yang terus terjadi. Namun semakin mereka berusaha menghindar, semakin kuat kehadiran Sari, dan semakin jelas bahwa dendamnya tak akan berhenti, sampai semua yang terlibat mendapat balasannya. Ketika malam tiba, satu persatu, remaja yang terlibat dalam kekejaman terhadap Sari mulai merasakan kehadiran yang tak bisa mereka jelaskan. Mereka tak bisa tidur, tak bisa keluar rumah, dan tak ada satu pun yang merasa aman. Suara langkah kaki yang teredam, suara tawa Sari yang dulu pernah menghantui Ardi, kini terdengar di setiap sudut mereka. Bahkan di tengah keramaian, mereka merasa seolah-olah ada yang mengawasi, ada yang mengikuti setiap gerak-gerik mereka. Semua semakin kacau, dan rasa takut itu semakin membelenggu pikiran mereka. Suatu malam, di tengah hujan lebat, kelompok itu berkumpul di rumah Ardi, mencoba mencari cara untuk mengakhiri ketakutan yang menyelimuti mereka. Mereka berbicara dengan suara rendah, saling melemparkan ide-ide yang tak masuk akal, berdoa, pergi ke tempat suci, atau meminta bantuan orang pintar. Namun, saat mereka mulai berbicara tentang bagaimana mengakhiri teror ini, tiba-tiba lampu di rumah Ardi mati. Suasana menjadi mencekam. Mereka mencoba menyalakan lilin, tetapi api lilin yang menyala tiba-tiba padam begitu saja. Kemudian, terdengar suara ketukan di jendela, berulang kali dengan intensitas yang semakin cepat. Mereka menatap satu sama lain, wajah-wajah pucat yang dipenuhi ketakutan. Ardi berdiri dengan tangan gemetar dan perlahan-lahan mendekati jendela. Saat ia membuka tirai, ia melihat di luar. Dalam gelapnya malam, sosok Sari berdiri memandangnya. Matanya kosong, namun senyumnya sangat jelas. Senyum yang menyiratkan kebencian dan kepedihan yang tak terungkapkan. Sosok itu hanya berdiri di sana, diam, tidak bergerak. Tetapi di dalam dada Ardi, ia merasakan getaran yang begitu kuat, seolah-olah jantungnya hampir berhenti berdetak. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, suara Sari terdengar, meskipun tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tiba-tiba di sekeliling mereka, bayangan Sari muncul di dinding, di kaca, di lantai, di setiap sudut ruangan. Semua remaja itu melihat dengan mata terbelalak. Tubuh mereka terikat oleh ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Lalu satu suara menyusul, gemetar dan penuh penyesalan. Kenapa kami lakukan ini padamu?" tanya Raka dengan suara gemetar. Tapi tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin menekan. Kemudian, sosok Sari mendekat, matanya tetap menatap mereka dengan tajam. Dan dalam sekejap, ruangan menjadi dingin, sangat dingin, seolah membekukan hati mereka. Raka, Ardi, Ani, dan teman-teman lainnya mulai merasakan udara di sekitar mereka semakin dingin, dan suara gemerisik halus dari dalam kegelapan semakin nyata. Mereka bisa mendengar detak jantung mereka sendiri, berdegup kencang dalam dada, seakan suara itu akan menggantikan segala yang ada di dunia. Mereka saling berpegangan tangan, saling memandang dengan mata penuh ketakutan. Dan tiba-tiba, seolah dunia berhenti berputar, Sari muncul di tengah mereka,
Wajahnya yang dulu penuh harapan kini dihiasi ekspresi dingin dan penuh kebencian. "Kenapa kamu semua membiarkan aku jatuh sendirian?" Suara Sari terdengar seperti bisikan yang tajam dan menembus ke dalam hati mereka. "Kenapa kamu tertawa saat aku menangis? Mengapa kalian membiarkanku menderita sampai aku tak bisa lagi berteriak?" Sosok Sari melayang di udara, tubuhnya terlihat transparan, namun semakin mendekat, semakin nyata. Setiap kata yang ia ucapkan adalah pisau yang mengiris. Setiap tatapannya menembus jiwa mereka, membuat mereka merasa seperti terjebak dalam kegelapan tanpa jalan keluar. Ardi berusaha berbicara, menyatakan penyesalannya, mencoba meminta maaf. Kami tidak tahu. Kami tidak tahu akan berakhir seperti ini, Sari." Ucapnya, suaranya pecah, terbata-bata. Namun Sari tidak menjawab. Ia hanya diam, matanya yang penuh amarah tak lepas dari Ardi dan teman-temannya. Perlahan, ia mengangkat tangannya dan udara di sekitar mereka terasa semakin berat, semakin padat, seakan ruang itu menyempit. "Aku tak ingin lagi mendengar kata maaf," kata Sari. Suaranya lebih keras, lebih tegas, sampai menggema di seluruh ruangan. "Maafmu tidak akan menghidupkan aku lagi, dan tak akan ada satupun dari kalian yang akan lolos dari ini." Tiba-tiba, seluruh tubuh remaja itu terasa seperti beban besar yang menekan, seperti ada tangan tak terlihat yang membelenggu mereka. Mereka mencoba bergerak, berteriak, namun tubuh mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Mereka merasakan suhu tubuh mereka turun drastis, napas mereka terasa semakin berat. Sosok Sari mengangkat tangan, dan dari langit-langit, serpihan es turun dengan cepat, membekukan lantai, dinding, bahkan udara di sekitar mereka. Suasana berubah menjadi malam yang tak terjamah cahaya, dengan Sari berdiri di tengah mereka. Wajahnya berubah menjadi lebih menakutkan, lebih mengerikan. "Ini baru permulaan," katanya, dan dengan satu gerakan tangan, semuanya menjadi gelap. Mata mereka tidak bisa melihat apa-apa selain kegelapan yang menelan seluruh dunia. Dalam kegelapan yang pekat itu, mereka merasakan tubuh mereka seolah ditarik ke bawah, tenggelam dalam kedalaman yang tak terlihat. Setiap gerakan terasa seperti terjebak dalam beban yang luar biasa berat. Mereka tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak, dan napas mereka semakin sesak. Hanya suara gemerisik angin dingin yang terdengar, dan suara Sari yang menggema di dalam pikiran mereka. "Ini adalah akibat dari perbuatan kalian." Suara Sari terdengar begitu dekat, lebih nyata dari sebelumnya. "Setiap tawa kalian yang merendahkan, setiap kata-kata yang menusuk, mereka akan kembali pada kalian. Kalian pikir bisa melarikan diri dari kesalahan ini?" Salah satu dari mereka, Ani, menangis tanpa suara. Ia merasa tubuhnya mulai membeku dari dalam, hingga hanya rasa takut yang menguasainya. "Sari, maafkan kami. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Kami tidak tahu," teriaknya, berusaha meminta ampun meskipun tahu sudah terlambat. Namun, suara itu tak membalas, hanya keheningan yang menjawab, seolah Sari tidak lagi membutuhkan kata-kata. Lalu, dalam sekejap, kegelapan itu lenyap. Mereka mendapati diri mereka kembali di rumah Ardi, namun suasana sudah berbeda. Ruangan itu kini terlihat seperti reruntuhan. Lantai dipenuhi serpihan kaca, dinding-dinding rumah itu retak, dan udara terasa berat dan dingin. Semua terlihat seperti sisa dari sebuah dunia yang telah hancur. Mereka berusaha berdiri, namun tubuh mereka terasa lemah, seolah kekuatan mereka hilang begitu saja. Saat mereka berbalik, Sari sudah berdiri di tengah ruangan, lebih nyata dari sebelumnya. Wajahnya penuh luka dan darah, mata yang kosong menatap tajam, dan tubuhnya yang seakan terbuat dari bayangan kelam. Dengan satu gerakan tangan, ia mengarahkan mereka ke tengah ruangan. "Kalian semua adalah bagian dari takdir ini. Kalian adalah bagian dari kematianku," kata Sari dengan suara yang membuat darah mereka membeku. "Dan sekarang, kalian akan merasakan apa yang aku rasakan." Lantai di bawah mereka mendadak retak, dan seolah-olah mereka ditarik ke dalam jurang yang tak terlihat. Semua anggota kelompok itu berteriak, mencoba melawan, namun sia-sia. Kecepatan tarikan itu begitu kuat, dan dalam hitungan detik, mereka tenggelam dalam kegelapan yang tak berujung. Mereka tidak tahu berapa lama mereka terjatuh, tapi yang mereka tahu, saat mereka terjatuh,
Dunia di sekitar mereka menjadi sangat sunyi, seolah semua suara dan semua kehidupan telah hilang. Dan di saat mereka hampir mencapai dasar yang tak terlihat itu, mereka mendengar satu kalimat terakhir yang membekukan jiwa mereka. Ini adalah akhir kalian. Tiba-tiba, mereka terjatuh ke dasar yang tak terlihat, tetapi tidak ada rasa sakit, tidak ada benturan, hanya kegelapan yang mencekam. Waktu seperti berhenti dan tubuh mereka terasa hampa. Seolah-olah mereka hanyalah bayangan yang terperangkap dalam dunia yang asing. Mereka mencoba untuk bangun, berusaha bergerak, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dan saat mereka saling memandang, terlihat bahwa mereka semua berubah. Wajah mereka mulai memucat, mata mereka menjadi kosong, seakan jiwa mereka perlahan-lahan ditarik keluar, ditelan oleh kegelapan yang menyelubungi. Lalu, mereka mendengar suara gemerisik, seperti langkah kaki yang mendekat. Ketika mereka menoleh, Sari muncul di hadapan mereka, kali ini dengan wujud yang lebih menyeramkan. Tubuhnya tampak terbuat dari bayangan gelap, dengan mata yang semakin membesar, menatap tajam ke setiap remaja. Suaranya terdengar lebih dalam, lebih menyeramkan, dan kali ini tak ada lagi rasa kemanusiaan yang tersisa. "Apakah kalian masih ingin minta maaf?" Sari bertanya. Suaranya seperti angin dingin yang mengiris. "Apakah kata-kata itu cukup untuk menebus semua yang telah kalian lakukan padaku? Semua yang kalian buat untukku saat aku tak bisa melawan?" Ardi, yang kini terbaring lemah, mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekik. Ia merasa bibirnya kaku, tubuhnya beku, seolah-olah ada kekuatan yang menahan seluruh dirinya. Namun, dalam hati, ia tahu jawabannya. Kata-kata maaf tak akan pernah cukup. Dengan satu gerakan tangan, Sari memanggil kembali bayangan yang menyelubungi mereka. Dan dalam sekejap, tubuh mereka terseret ke dalam jurang tanpa dasar, yang semakin dalam, semakin gelap. Suasana itu berubah menjadi lebih mencekam. Dan di tengah kehampaan, mereka bisa mendengar suara tawa. Bukan dari Sari, tetapi dari suara-suara yang lebih dalam. Suara dari mereka yang sudah mati. Dari mereka yang sudah terperangkap dalam dunia. Ini nih, pada saat itu mereka sadar, mereka tidak akan pernah kembali. Mereka tidak akan pernah keluar dari kegelapan ini. Semua yang mereka lakukan pada Sari, semua yang mereka buatnya tanggung, telah membawa mereka ke takdir yang tidak bisa mereka elakkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari hukuman yang telah ditetapkan. Dendam yang telah terpendam begitu lama kini menjadi abadi, dan mereka akan selamanya terjebak dalam dunia gelap yang diciptakan oleh kesalahan mereka. Dunia yang tak lagi mengenal ampun, dunia yang hanya diisi oleh bayang-bayang dan penyesalan. Waktu berlalu, namun di dunia gelap ini, waktu tampak seperti berhenti. Para remaja yang dulu tertawa dan mengejek kini terperangkap dalam kegelapan yang abadi. Tak ada suara lain selain bisikan angin yang mengelilingi mereka, bisikan yang membawa pesan kesalahan dan penyesalan yang tak terucapkan. Mereka mulai menyadari bahwa mereka telah kehilangan lebih dari sekadar tubuh mereka. Mereka telah kehilangan jiwa mereka, terperangkap dalam kekosongan tanpa akhir. Di satu sudut dunia yang sunyi itu, Sari berdiri. Wajahnya kini lebih damai, lebih tenang, meskipun masih ada sedikit jejak kebencian yang tersisa di matanya. Ia menatap remaja-remaja yang kini berubah menjadi bayang-bayang, terperangkap dalam dunia yang sama sekali berbeda, sebuah dunia yang ia ciptakan dengan kekuatan, kemarahan dan kesedihannya. "Sekarang kalian tahu apa yang rasakan," Sari berkata dengan suara yang penuh ketenangan, namun tajam. "Kalian tahu bagaimana rasanya dihina, dipermalukan, dan ditinggalkan. Kalian tahu bagaimana rasanya terjatuh, dan tidak ada yang datang untuk membantu. Dan sekarang, kalian akan merasakannya selamanya." Sari mengangkat tangannya, dan dunia itu perlahan mulai menghilang. Semua yang ada di sana, termasuk tubuh-tubuh yang pernah hidup, kini menjadi bayangan yang tak pernah bisa beranjak. Sari membiarkan mereka terjebak dalam ruang hampa, tempat yang tidak memiliki waktu, tempat yang tidak mengenal akhir. Mereka akan tetap berada di sana, selamanya, terperangkap dalam penyesalan mereka, tanpa bisa melarikan diri. Tidak ada yang akan menyelamatkan mereka. "Dan aku akan selalu ada di sini," kata Sari dengan senyuman tipis di wajahnya. "Aku akan selalu mengingatkan mereka yang datang setelah kalian, agar mereka tahu
bahwa tak ada yang bisa menghindar dari takdir yang mereka ciptakan dengan tangan mereka sendiri. Dengan satu gerakan terakhir, Sari menghilang, meninggalkan dunia itu dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada yang tersisa, hanya bayangan mereka yang tetap terperangkap dalam kegelapan yang abadi selamanya. Waktu berlalu, namun dunia tempat mereka terperangkap tetap diam. Sebuah dunia tanpa warna, tanpa suara, tanpa kehidupan. Mereka yang dulu begitu percaya diri dan tak pernah merasakan ketakutan, kini terperangkap dalam kehampaan yang tak berujung. Tubuh mereka lenyap, tetapi rasa sakit dan penyesalan mereka tetap ada. Mereka mendapati diri mereka tak lagi memiliki bentuk, hanya jiwa yang terus terperangkap dalam penderitaan abadi. Setiap kali mereka mencoba untuk bergerak, mencoba untuk berbicara, mereka hanya disambut oleh keheningan yang menyesakkan dan suara Sari yang selalu terngiang di dalam pikiran mereka. Ini adalah akibat dari perbuatan kalian. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tidak ada lagi harapan. Semua yang mereka lakukan pada Sari, semua kebohongan, hinaan, dan kekejaman, sekarang telah menjadi bagian dari dunia yang menghukum mereka. Mereka tak bisa menangis, tak bisa berteriak, karena tak ada suara yang keluar. Hanya ada rasa hampa dan rasa menyesal yang semakin dalam. Mereka terjebak dalam ruang yang tak pernah berakhir. Sebuah ruang yang tak mengenal waktu, tak ada pagi dan malam. Hanya keabadian yang membosankan dan tak termaafkan. Di dunia nyata, orang-orang yang pernah mengenal mereka mulai melupakan mereka. Nama mereka hilang dari ingatan, seperti halnya mereka hilang dari dunia ini. Namun, bagi Sari, hukuman itu adalah akhir dari perjalanan panjangnya. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan kematian yang kejam dan berakhir dengan pembalasan yang sempurna. Ia tidak membutuhkan pembalasan lebih lanjut. Mereka yang telah menyakitinya, yang telah merendahkannya, sekarang merasakan penderitaan yang jauh lebih dalam. Mereka telah menjadi bagian dari kegelapan yang tak bisa dijelaskan, dan itu adalah hasil dari tindakan mereka sendiri. Setiap hari, setiap detik yang berlalu di dunia itu, mereka hanya merasakan satu hal, penyesalan yang tak akan pernah berakhir. Sari tidak perlu lagi berada di sana untuk melihat mereka menderita. Karena penderitaan itu ada di dalam diri mereka, selalu mengingatkan mereka tentang kesalahan yang tak termaafkan. Dan selama mereka terperangkap dalam dunia itu, mereka akan terus merasakannya selamanya. Sari, di suatu tempat yang jauh dari mereka, menatap dunia dengan senyuman yang dingin. Dendamnya telah terbalaskan, dan kini ia merasa damai. Tidak ada lagi amarah yang membakar dalam dirinya, hanya ketenangan yang datang setelah segala sesuatunya selesai. Ia certainty bahwa tak ada yang bisa menghindar dari akibat perbuatan mereka. Dan meskipun tubuhnya telah mati, ia hidup dalam setiap bayangan, setiap ketakutan yang mereka rasakan, setiap malam yang mereka habiskan dalam penderitaan abadi. Dan begitu, cerita itu berakhir, sebuah kisah tentang kebencian yang membara, tentang kejamnya dunia, dan tentang bagaimana tak ada yang bisa lolos dari takdir yang mereka ciptakan sendiri. Ketika malam tiba di dunia yang terperangkap ini, hanya ada kegelapan yang menyelimuti mereka. Tak ada bintang, tak ada bulan, hanya kehampaan yang tak terelakkan. Mereka yang dulu pernah hidup, kini hanyalah kenangan kabur yang terjerat dalam waktu yang tak bergerak. Tidak ada suara, hanya getaran kesendirian yang menggema dalam setiap sudut ruang ini, mengingatkan mereka bahwa mereka telah hilang selamanya. Namun, dalam keheningan itu, ada satu hal yang selalu kembali menghantui mereka, perasaan kesepian yang mendalam, seakan mereka tak pernah bisa terhubung dengan apapun, bahkan dengan diri mereka sendiri. Mereka ingin berteriak, ingin meminta ampun, tetapi suara mereka tidak pernah terdengar. Mereka ingin melarikan diri, tetapi tak ada jalan keluar dari ruang yang mereka ciptakan melalui perbuatan mereka. Bahkan pikiran mereka pun mulai kabur, seiring dengan bertambahnya waktu yang mereka habiskan dalam kegelapan itu. Sari, meskipun tidak lagi terlihat, selalu ada dalam bayangan mereka. Setiap kali mereka merasa sedikit tenang, sedikit terlepas dari penderitaan mereka, suara Sari kembali bergema, mengingatkan mereka akan dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Bahkan, di tempat yang begitu gelap ini, mereka tak pernah benar-benar sendirian. Keberadaan Sari, meskipun tak tampak, terus menghantui mereka, memberi mereka kenyataan yang lebih mengerikan daripada apapun yang bisa mereka bayangkan, bahwa mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri.
Mereka terjebak dalam dunia yang hampa, di mana waktu dan ruang tidak lagi berarti. Tidak ada lagi konsep kehidupan atau kematian, hanya ada eksistensi yang kosong, tanpa tujuan, tanpa arah. Tak ada akhir yang datang, tak ada cahaya di ujung terowongan, hanya kegelapan abadi yang terus mengisi setiap sudut jiwa mereka. Mereka adalah bagian dari dunia yang tak bisa dijelaskan, tempat di mana kesalahan mereka menjadi kutukan yang tak bisa dicabut. Sari telah melakukan tugasnya, pembalasan telah tercapai. Mereka yang pernah mempermainkannya kini merasakan hukuman yang lebih buruk daripada kematian, terperangkap dalam kegelapan abadi tanpa harapan, tanpa akhir. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka, tak ada yang bisa menghapus kenangan tentang kesalahan yang mereka lakukan. Semua yang mereka tahu hanyalah penderitaan yang akan terus menghantui mereka selamanya. Di luar dunia yang gelap itu, kehidupan terus berjalan. Sari telah meninggalkan dunia itu, tetapi ia tidak benar-benar hilang. Dia tetap ada di dalam setiap bayangan, setiap jeritan tak terdengar, setiap ketakutan yang dipenuhi dengan penyesalan. Tidak ada yang bisa melupakan apa yang telah terjadi, dan tidak ada yang bisa menghindar dari balas dendam yang tak terelakkan. Di dalam kegelapan yang tak terhingga, tak ada yang bisa mereka lakukan selain terus merasakan penyesalan yang tak berujung. Waktu telah menjadi konsep yang tidak lagi relevan di dunia mereka. Tidak ada pagi, tidak ada malam, hanya ada kehampaan yang menelan segalanya. Mereka yang pernah memiliki nama, yang dulu dikenal oleh orang-orang, kini hanya bayangan yang terjebak dalam dunia tanpa batas. Mereka adalah pengingat dari kesalahan yang tak bisa dihapuskan, dari kebencian yang tumbuh dari perbuatan jahat mereka. Sari, di suatu tempat yang jauh dari mereka, kembali menatap dunia dengan tatapan yang penuh kedamaian. Pembalasan dendamnya telah tercapai, dan ia tahu bahwa kini semuanya telah selesai. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah keheningan yang menenangkan, keheningan yang akan mengingatkan semua orang yang datang, setelahnya bahwa keadilan tak pernah tidur, bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, meskipun dalam bentuk yang paling menakutkan sekalipun. Ia berdiri di tempat yang tenang, jauh dari dunia yang pernah ia kenal, jauh dari penderitaan yang telah ia alami. Dunia itu, dunia yang diciptakan oleh kebencian dan kesedihannya, kini menjadi tempat yang tak berpenghuni, hanya ada kegelapan, dan setiap kali angin berbisik, itu adalah suara-suara yang menyesali perbuatan mereka. Sari tidak lagi membutuhkan dunia itu, karena dunia itu sudah membayar harga yang harus dibayar oleh mereka yang telah menganiaya dirinya. Mereka yang terperangkap dalam penderitaan abadi kini tahu bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri dari kesalahan yang mereka buat. Tidak ada yang bisa menghindar dari hukuman yang telah ditetapkan. Dengan satu langkah terakhir, Sari melangkah, menjauh dari dunia itu, meninggalkan kegelapan yang telah menjadi rumahnya. Dia tahu bahwa meskipun tubuhnya sudah tiada, meskipun jiwanya sudah tidak lagi berada di dunia fisik, ia telah meninggalkan jejak yang tak akan pernah bisa dihapuskan. Setiap langkahnya, setiap tindakannya telah memastikan bahwa kebenaran akan selalu ada, bahkan jika itu datang dalam bentuk yang paling mengerikan. Dan di tempat yang jauh, di dunia yang jauh dari kegelapan itu, orang-orang yang masih hidup akan selalu mengingat nama Sari, sebuah nama yang pernah hilang. Tetapi sekarang, dikenang sebagai pengingat bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, akan selalu menemukan jalan untuk kembali. Dan seperti itu, cerita ini berakhir. Namun, tak ada yang benar-benar bisa mengakhiri apa yang telah dimulai. Sari, meskipun sudah tidak lagi ada di dunia mereka, tetap hidup dalam ingatan dan ketakutan. Arwahnya akan terus menghantui mereka yang pernah menyakitinya, dan bagi mereka yang masih hidup, nama Sari akan menjadi peringatan abadi. Sebuah cerita yang diceritakan di sudut-sudut gelap, di dalam bisikan yang bergaung di malam hari. Di luar dunia yang gelap itu, di dunia nyata, segala sesuatu terus berjalan. Waktu terus berputar, hari berganti, dan orang-orang yang pernah terlibat dalam kisah Sari melanjutkan hidup mereka, mencoba untuk melupakan apa yang telah terjadi. Namun, mereka tahu, jauh di dalam hati mereka, bahwa mereka tidak akan pernah bisa melupakan wajah itu, wajah yang penuh luka, wajah yang kini mengingatkan mereka akan segala dosa yang telah mereka lakukan. Di setiap suara angin yang berdesir, di setiap langkah yang mereka ambil, mereka merasakan kehadiran Sari.
sebuah kehadiran yang tak terelakkan, tak bisa dilupakan. Karena Sari, meskipun sudah pergi, telah meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang. Setiap langkah mereka selalu mengingatkan pada apa yang mereka lakukan padanya. Dan walau mereka berusaha keras untuk menutup mata terhadapnya, mereka tahu bahwa dalam hati mereka, rasa takut itu akan selalu ada. Sari mungkin telah meninggalkan dunia ini, tetapi hukuman abadi yang ia ciptakan tidak akan pernah berakhir. Pada akhirnya, cerita ini bukan hanya tentang seorang gadis yang mati, tetapi tentang bagaimana setiap perbuatan buruk pasti akan kembali, entah itu dalam bentuk yang mereka harapkan atau yang paling mengerikan sekalipun. Tidak ada pelarian dari takdir yang diciptakan oleh tangan kita sendiri. Hama dan mereka yang pernah melukai akan selalu teringat, karena pembalasan yang datang, meskipun lambat, pasti akan menghampiri. Dan di dunia yang tak terlihat, Sari tersenyum. Karena meskipun semuanya telah berakhir, ia tahu bahwa ia telah mendapatkan puas yang layak ia terima. Justice datang dengan cara yang paling kelam, dan itu adalah harga yang harus dibayar. Hikmah. Apa yang dapat kalian petik dari cerita di atas? Ketik di kolom komentar, dan jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih.